11. Dampak serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Overte Soeharto, kalau Overte tidak mendukung saya, mandat akan saya kembalikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX marah kepada Soeharto yang menolak penyerahan kekuasaan Belanda. Ruder, 1969. Terlepas dari siapa sebenarnya yang menggagas ide serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 ini, peran Soeharto telah mengundang berbagai pujian. Dunia internasional memberikan tekanan yang keras kepada Belanda untuk segera mengakhiri upaya mereka mempertahankan kolonialismenya di Indonesia. Salah satu negara yang paling keras menyuarakan ancamannya adalah Amerika Serikat, yang tak segan untuk memberikan sanksi politik juga finansial kepada Belanda. Di dalam negeri, efek serangan ini benar-benar luar biasa. Para pejuang di daerah lain seperti menemukan gairah baru dan semakin terinspirasi untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Beberapa pemimpin negara boneka kemudian mengubah sikap mereka, berbalik mendukung Republik. Para pemimpin sipil yang dibuang di Bangka semakin membulatkan tekad mereka untuk menolak bekerja sama dengan Belanda. Nasution mencatat, setelah dilangsungkannya serangan umum tanggal 1 Maret perjuangan gerilya semakin meningkat, bahkan juga dilakukan di siang hari. Atas hasil gemilang ini, Jenderal Besar Sudirman dalam suratnya kepada Nasution memberikan pujian kepada Soeharto dengan sebutan, bunga pertempuran. Tim PDAT, 1998-66. Menolak penyerahan kekuasaan oleh Belanda. Belanda yang telah kehilangan dukungan dari sekutu terkuatnya, Amerika Serikat, lalu merasa putus asa melanjutkan misi mereka di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei tahun 1949, dilangsungkanlah perjanjian Rumroyen yang isinya antara lain, menegaskan kesepakatan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, pembebasan pemimpin Republik termasuk Soekarno-Hatta, penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan penyelenggaraan konferensi meja bundar, KMB, di Den Haag, untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pengalaman buruk di masa lampau telah mengikis kepercayaan pihak militer kepada Belanda. Jalan diplomasi tidak lagi dipercaya sebagai solusi untuk mengakhiri kolonialisme. Untuk itu, para pejuang gerilya terus melanjutkan serangan-serangan mereka kepada pasukan Belanda. Menurut sebuah laporan intelijen Belanda, pada bulan Juni telah bertemu dengan beberapa petinggi militer, seperti Jatikusumo, Nasution, Soeharto, dan para komandan Werkreise di Jiwosari untuk menggencarkan perjuangan, tanpa memedulikan hasil dari diplomasi politik oleh elit sipil. Mungkin dengan alasan ini pula Soeharto menolak menerima penyerahan secara formal kota Yogyakarta oleh Belanda. Dalam bukunya, Dwipayana dan Ramadan, 1989-66 ia menulis, "Saya tidak merasa bahwa Belanda berkuasa di Jogja. Sebab itu saya berpendirian, kalau Belanda akan meninggalkan Yogyakarta, ya, tinggalkan sajalah. Saya tidak mau diadakan upacara serah terima secara resmi dari Belanda kepada Indonesia. Saya tidak memandang Belanda berkuasa di sini." Penolakan ini membangkitkan amarah Sultan Raja Yogyakarta itu lalu menulis kepada Soeharto, "Overte Soeharto, kalau Overte tidak mendukung saya, mandat akan saya kembalikan." Menyamar untuk bertemu Sultan. Merasa perlu menjelaskan alasan penolakannya kepada Sultan, maka ia lalu menyamar masuk ke keraton untuk bertemu empat mata dengan penguasa Yogyakarta itu. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Soeharto alasan penolakannya. Lebih lanjut juga ia menolak bila penyerahan kekuasaan diberikan kepada Brigade Mobil Polisi, yang dipimpin oleh Jen Mohamed. Menurutnya, sebagai komandan perang daerah Yogyakarta, ia beserta pasukannya lah yang harus mengemban tanggung jawab ini. Maka dilangsungkanlah penarikan mundur pasukan Belanda pada tanggal 29 Juni tahun 1949 dengan damai. Pasukan TNI dan polisi berbaris memasuki kota Yogyakarta. Hal ini mendatangkan kesempatan bagi Soeharto untuk melepaskan kerinduannya kepada sang istri dan putri mereka.
Tanggal 6 Juli tahun 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. 11 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Juli, Soeharto atas nama Sultan, menyerahkan secara simbolis tanggung jawab keamanan kota kepada Jen Muhammad. Peran Soeharto semakin sentral dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI. Meskipun sempat diterpa isu rivalitasnya dengan Jatikusumo, perwira keturunan Keraton Solo, mengenai siapa yang akan memegang komando daerah di Yogyakarta, Soeharto terus mendapatkan kepercayaan dari Sultan untuk mengamankan wilayah ibu kota. Soeharto dipercaya oleh Sultan untuk melucuti angkatan-angkatan yang keberadaannya tidak jelas di Yogyakarta. Di antara angkatan itu adalah KRIS yang dipimpin oleh Vence Sumual. Dalam lain kesempatan, ia juga melakukan pembersihan atas aktivitas yang mencurigakan dari golongan sayap kiri, PKI. Peningkatan peran yang dialami oleh Soeharto ini juga diperkuat oleh berbagai laporan Belanda, yang semakin sering menyebut namanya di pertengahan tahun 1949. Bagi Elson, era perjuangan gerilya ini mungkin sekali menjadi penyebab terbentuknya pandangan merendahkan politisi sipil oleh pemimpin militer. Mengutip pernyataan Reid, Elson mengatakan bahwa rasa hormat militer terhadap pemerintah sipil sangat melemah pada masa ini, Orde Baru, dan hasilnya terlihat nyata sejak saat itu. Elson, 2194, kelak akan terbukti munculnya beberapa konflik antara pemimpin militer dengan politisi sipil. Satu di antaranya, yaitu yang terjadi di tahun 1965 sampai 1966, telah melanggengkan jalan Soeharto menuju ke tampuk kekuasaan. Membujuk Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Sepertinya kepercayaan terhadap hasil perundingan yang dijalankan oleh kaum politisi sipil dengan pihak Belanda bukan satu-satunya milik Soeharto. Meskipun keadaan pemerintahan RI telah pulih kembali, namun Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap menolak kembali ke Yogyakarta. Ia lebih memilih untuk bertahan di markas gerilyanya di dekat Wonosari. Meskipun Sultan dan Kolonel Gatot Subroto juga secara khusus telah memintanya kembali ke Yogyakarta, namun Jenderal Sudirman yang masih curiga terhadap niat Belanda, memilih untuk bertahan di luar Yogyakarta sembari bersiap-siap menghadapi serangan musuh. Merasa khawatir dengan kondisi fisik Sudirman, yang semakin lemah karena sakitnya, Sultan sebagai Menteri Koordinator meminta Soeharto menjemput, dalam istilah Soeharto, membujuk, sang jenderal kembali ke Yogyakarta. Pilihan yang jatuh kepada Soeharto untuk membujuk Jenderal Sudirman ini mungkin disebabkan prestasi Soeharto dalam perang gerilya, yang juga telah memperoleh pengakuan dari Sudirman. Soeharto sendiri dalam berbagai kesempatan di dalam autobiografinya, menunjukkan rasa hormat yang besar bagi panglimanya. Jika ada orang yang benar-benar dikagumi selama hidupnya, orang itu tentulah Jenderal Sudirman. Tanggal 8 Juli Soeharto berangkat menemui Sudirman. Meskipun mengklaim bahwa dirinya tidak memiliki kedekatan hubungan dengan Sudirman, toh Soeharto berhasil meyakinkan panglimanya itu untuk kembali ke Yogyakarta. Tanggal 9 Juli Jenderal Sudirman dengan ditandu berangkat ke Yogyakarta. Rombongan Jenderal Sudirman tiba di Kali Opak pada tanggal 10 Juli dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang telah dipersiapkan oleh TB Simatupang. Setibanya di Yogyakarta, Sudirman dielu-elukan rakyat di sepanjang jalan. Sudirman yang memang merasa tidak ada kecocokan dengan politisi sipil, sebagian disebabkan oleh rasa kecewanya kepada Soekarno, yang menyalahi janjinya semula akan ikut bergerilya, bila Belanda melancarkan serangannya ke Yogyakarta, bermaksud menghindari pertemuan dengan Soekarno dan ingin langsung bergabung dengan pasukan yang telah menunggunya. Atas usul Soeharto, Sudirman akhirnya mau bertemu dengan Soekarno. Turun dari jeep, Sudirman lalu dipeluk oleh Soekarno. Soeharto mencatat peristiwa ini. Mulanya Panglima Besar kita tidak mau berbuat begitu, tetapi barangkali dipandangnya tidak baik bila menolak, dipandangnya perlu dilakukan sekalipun untuk sandiwara. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-71. Setelah bertemu dengan Presiden, Jenderal Sudirman pergi ke alun-alun untuk melaksanakan upacara bersama pasukan kehormatan.
Upacara itu ternyata upacara terakhir bagi sang Panglima. Tanggal 29 Januari tahun 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat. Soeharto memimpin upacara pemakamannya dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 27 Desember tahun 1949, hasil perjanjian KMB menetapkan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat. Wakil Mahkota Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Wakil Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu pula kedudukan Soeharto telah semakin kuat di Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Satu lagi anak tangga menuju kekuasaan telah dilampauinya. 12. Menumpas pemberontakan Andi Aziz. Kahar tidak pernah menepati janjinya. Dia akan banyak menimbulkan masalah di daerah itu. Soeharto tentang penunjukan Kahar Muzakkar, Ruder, 1969. Tahun 1950 sampai 1959 adalah masa yang penuh ketidakpastian bagi Indonesia. Hasil perundingan KMB telah membuat Indonesia terpecah menjadi 16 negara bagian. Secara otomatis, hal ini memunculkan ancaman bagi persatuan nasional. Meskipun hanya dalam beberapa minggu negara-negara bagian lain dari RIS meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia, namun tetap saja muncul segelintir orang yang menolak untuk bergabung dengan RI. Akibatnya, di beberapa daerah muncul pemberontakan-pemberontakan yang disulut oleh bekas pasukan bentukan Belanda, seperti KNIL, KL, bekas laskar gerilya yang menolak bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maupun pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti Permesta, PRRI, DITII dan sebagainya. Selain itu, juga muncul keretakan dalam tubuh Angkatan Darat. Perkembangan keadaan telah membuat Angkatan Darat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kumpulan militer, profesional, yang menginginkan tentara menjadi pasukan teknis, efisien, dan berukuran kecil. Sementara kelompok kedua terdiri dari bekas anggota PETA atau angkatan lainnya yang berpengalaman dalam pertempuran fisik di masa revolusi, namun takut tersingkirkan oleh rencana rasionalisasi TNI. Elson, 2001-113. Masalah ini diperparah dengan bergabungnya beberapa kesatuan dalam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Secara tidak sengaja, masa yang penuh ketidakpastian ini telah menyediakan banyak kesempatan bagi Soeharto untuk lebih meningkatkan karir militernya di masa mendatang. Sebagai perwira muda yang berpengalaman dalam pertempuran dan belum tertarik untuk menekuni bidang politik, kemungkinan karena rasa traumanya akan pengalaman masa lalu, yang nyaris menyeretnya terlibat dalam kelompok Tan Malaka, dalam peristiwa tanggal 3 Juli. Soeharto memperoleh kepercayaan untuk menyelesaikan gejolak di beberapa tempat, yang pada akhirnya turut mengangkat namanya di jajaran Angkatan Darat. Pada masa ini jugalah Soeharto mulai belajar bagaimana membangun bisnis yang menguntungkan, dengan memanfaatkan jaringan serta koneksi strategis yang dimilikinya. Pemberontakan Andi Aziz. Pada tahun 1950, RIS tinggal terbagi menjadi 4 negara bagian, yaitu Republik Indonesia yang dominan menjalankan pemerintahan RIS, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan negara Indonesia Timur. Sejak semula hasil perundingan KMB memang hanya digunakan pihak RI untuk mempermudah memperoleh pengakuan kedaulatan, dengan menerima bentuk negara serikat, untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan rencana ini di negara Indonesia Timur, sebuah negara bagian yang besar dan terkenal kedekatannya dengan pihak Belanda, pemerintah RIS bermaksud menambah jumlah pasukan APRIS di Makassar, yang saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yunus Moko Ginta, yang hanya dibantu oleh beberapa staf dan polisi militer dalam jumlah terbatas. Kedatangan APRIS yang merupakan wujud dari TNI ini, menimbulkan ketidaksukaan dalam pasukan KNIL di Makassar, yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang putra Bugis. Atas perintah Menteri Kehakiman Indonesia Timur, Dr. Soumokil, Kapten Andi Aziz kemudian menahan Letnan Kolonel Ahmad Yunus Moko Ginta dan melucuti senjata milik polisi militer.
Kapten Andi Aziz lalu pada tanggal 5 April tahun 1950 mengklaim menguasai Makassar dan mengirimkan ancaman agar pasukan TNI tidak mendarat di tanah Makassar. Pemerintah RIS di Jakarta, yang telah kembali menjadi pusat pemerintahan, melalui Soekarno pada tanggal 13 April tahun 1950 menyatakan Andi Aziz sebagai pemberontak. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah RIS lalu mencoba jalur negosiasi, dengan mengundang Andi Aziz datang ke Jakarta. Karena lewat pada masa yang telah ditentukan belum memenuhi panggilan, maka pemerintah RIS membentuk satu pasukan ekspedisi yang terdiri dari Brigade 18, Divisi 1 Jawa Timur, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suprapto Sukowati dan Letnan Kolonel Waro, Brigade Mataram, Divisi 3 Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, serta Batalion 1 dari Brigade 14, Siliwangi Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kapten Boharardi Kusuma. Selain itu turut serta satu batalion yang dipimpin oleh Mayor Andi Matalata. Sebagai pimpinan pasukan ekspedisi ini, ditunjuk Letnan Kolonel A.E. Kawilarang. Insiden penembakan Letnan Yan Ekel. Dengan penuh rasa bangga, walaupun hanya sedikit waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan pasukannya, Soeharto berangkat dan ditempatkan di kota Makassar. Terjadi sedikit perubahan rencana, karena Andi Aziz pada tanggal 16 April tahun 1950 menyatakan menyerah dan bersedia datang ke Jakarta. Misi pasukan menjadi berubah mengamankan daerah Makassar. Soeharto bertanggung jawab memimpin sektor Makassar yang meliputi kota Makassar, daerah pantai Jeneponto hingga Gunung Lampo Batang, dan beberapa daerah di sekitarnya. Selain menghadapi KNIL, pasukan Soeharto juga dibebani tugas untuk mengkoordinir pasukan-pasukan gerilya lokal yang belum bergabung ke dalam APRIS. Tugasnya ini kemudian mengakibatkan munculnya perselisihan dengan satu batalion KGSS Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, dan pasukan mobil Brigade Ratulangi, MBR, yang menolak untuk dimasukkan ke dalam APRIS meskipun secara umum mereka adalah pasukan yang pro-republik. Arif Rate, pimpinan pasukan KGSS dan MBR, tewas dalam perselisihan ini. Oleh Ruder, kematian pahlawan lokal Andi Rate ini kemudian dianggap menjadi penyebab tumbuhnya rasa sakit hati penduduk Makassar terhadap orang-orang Jawa. Ruder, 1969-126. Dengan KNIL, setelah melalui beberapa pertempuran kecil, disepakati adanya garis demarkasi antara APRIS dan KNIL. Untuk sementara keadaan Makassar menjadi tenang, namun keadaan memanas setelah pada tanggal 1 Agustus tahun 1950 Letnan Yan Ekel, anggota TNI dari luar daerah, yang sedang cuti dan tidak memahami kondisi di Makassar, secara tidak sengaja melanggar garis demarkasi. Ia lalu ditembak mati oleh KNIL. Hal ini menimbulkan kemarahan di antara pasukan APRIS TNI. Segera berkobar pertempuran. Puncaknya terjadi tanggal 5 Agustus saat Soeharto baru saja kembali dari kunjungannya ke Jakarta. Markasnya dikepung oleh pasukan gabungan KNIL, KL. Serangan ini dapat diredam oleh Soeharto. Marah dengan serangan kejutan ini, Soeharto lalu merancang sebuah serangan balik pada tanggal 7 Agustus, yang berujung pada kekalahan pasukan KNIL. Keinginan gencatan senjata lalu dilontarkan oleh KNIL dan disambut baik oleh Letnan Kolonel Kawilarang. Soeharto yang merasa berulang kali dikecewakan oleh hasil perundingan di masa lalu, menganggap permintaan ini hanya sebagai tipuan semata. Ia enggan untuk menerima tawaran gencatan senjata. Tampaknya mulai terbentuk pribadi Soeharto yang keras tanpa kompromi menghadapi setiap upaya yang dinilainya mengancam keselamatan negara. Saya curiga terhadap mereka, berdasarkan pengalaman yang telah lalu. Saya tidak bisa begitu saja percaya kepada ajakan damai itu, pikir Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-80. Setelah diyakinkan oleh Letnan Kolonel Kawilarang bahwa KNIL benar-benar menginginkan gencatan senjata, akhirnya Soeharto bisa menerima. Dalam kesepakatan yang dilakukan di City Hotel Makassar, senjata pasukan KNIL dilucuti dan diizinkan meninggalkan Makassar pada akhir Agustus.
Dengan ini maka negara Indonesia Timur lalu bergabung ke dalam Negara Kesatuan RI, yang telah diresmikan berdirinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Kekhawatiran Soeharto tentang Kahar Muzakar. Mengenai kepergian Soeharto pada akhir Juli hingga awal Agustus ke Jakarta, selain untuk mengantarkan pulang istrinya yang baru berkunjung ke Makassar, ternyata juga untuk membicarakan penunjukan Kahar Muzakar oleh pemerintah pusat, yang rencananya akan diterjunkan ke tanah kelahirannya, untuk membantu Soeharto bernegosiasi dengan kelompok gerilya, yang masih menolak untuk dimasukkan ke dalam APRIS. Soeharto, pribadi yang keras dan di masa lalu telah menunjukkan keberaniannya, mengutarakan pendapat yang berlawanan dengan atasannya, menolak rencana itu. Berdasarkan pengalamannya berjuang bersama di Yogyakarta, Soeharto merasa tidak tepat mengirimkan Kahar kembali ke Makassar. Kahar tidak pernah menepati janjinya, dia akan banyak menimbulkan masalah di daerah itu. Soeharto beralasan, Ruder, 1969-127. Namun pemerintah tetap bersikeras dengan keputusannya. Kahar Muzakar kemudian memegang komando militer di Sulawesi Selatan, setelah Soeharto dan pasukannya ditarik dari Makassar. Di kemudian hari, tepatnya pada tahun 1952, apa yang ditakutkan oleh Soeharto menjadi kenyataan. Kahar Muzakar mengobarkan pemberontakan dan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk benar-benar memadamkan pemberontakan itu. Semasa tinggal di Makassar ini, Soeharto mengenal keluarga Habibie, di mana salah seorang anaknya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie yang saat itu berusia 14 tahun, kelak akan menggantikannya sebagai presiden. Keluarga Habibie tinggal di rumah seberang markas Brigade Mataram. Soeharto amat senang mengunjungi keluarga itu. Ibu Habibie yang asli Jawa, biasa menghibur kerinduan Soeharto beserta anak buahnya terhadap kampung halaman. Suatu hari, datang kabar bahwa Bapak Habibie terkena serangan jantung saat sedang melaksanakan salat Isya. Jiwanya tidak dapat diselamatkan. Dengan penuh kesedihan, Soeharto bersama anak buahnya membantu pemakaman. Hubungan Brigade Mataram dengan keluarga Habibie makin erat manakala salah seorang perwiranya, Kapten Subono, menikah dengan kakak B.J. Habibie. 13. Ekses rasionalisasi tentara yang berkepanjangan. Saya pikir telah terjadi sesuatu yang terlalu overacting. Soeharto tentang peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Dwi Payana dan Ramadan, 1989. Nasution, yang banyak memegang peranan di militer Republik Indonesia setelah wafatnya Jenderal Sudirman, kemudian mulai melakukan beberapa perbaikan dalam tubuh TNI. Isu utama masih di seputar upaya untuk merasionalisasi dan reorganisasi kekuatan militer Republik Indonesia, yang kemudian dibagi menjadi 7 wilayah tentara teritorium, TT. Sebuah konsep yang menyerupai Workrese di masa gerilya, yaitu TT1 Medan, TT2 Palembang, TT3 Bandung, TT4 Semarang, TT5 Malang, TT6 Banjarmasin, dan TT7 Makassar. Tujuan dari pembentukan TT ini adalah untuk meregulerkan struktur komando, agar tak ada lagi loyalitas yang terpecah dan komando ganda, yang membingungkan di dalam daerah-daerah tertentu. Elson, 2001-105. Sebagai Panglima TT4 yang dulunya dikenal dengan nama Divisi Diponegoro, Gatot Subroto diminta untuk merasionalkan jumlah brigadenya, dari 8 menjadi 5. Pada September tahun 1950, terbentuklah kelima brigade, yaitu Brigade N di Slawi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Bahrum, Brigade O di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Brigade P di Solo dengan komandannya Mayor Soeharto, Brigade Q di Salatiga di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Yani, dan Brigade R di Pati yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini. Brigade O yang dipimpin oleh Soeharto kemudian berganti nama menjadi Brigade Pangeran Mangkubumi. Daerah kerja brigade ini meliputi Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Wates, dan Wonosari. Di sela-sela tugasnya yang baru ini, jumlah keluarga Soeharto bertambah dengan lahirnya anak kedua,
seorang putra, yang diberi nama Sigit Haryo Yudanto pada tanggal 1 Mei tahun 1951. Masalah pelik rasionalisasi tentara. Masa bertugas di Jawa Tengah ini dikenangnya sebagai masa-masa sulit di mana muncul banyak pemberontakan di beberapa daerah. Masalah paling pelik yang dialaminya adalah saat diperintahkan merasionalisasi batalion yang tergabung di Brigade Pragola. Saat itu, di Salatiga dibentuk Brigade Pragola di bawah komando Letnan Kolonel Ahmad Yani. Brigade ini terdiri dari Brigade Pragola 1 yang dipimpin oleh Soeharto dan Brigade Pragola 2 di bawah arahan Letnan Kolonel Sarbini. Secara total Brigade Pragola tersusun atas 3 batalion asli TNI, 3 batalion bekas KNIL, 3 batalion bekas Laskar Hizbullah, dan batalion Maladi Yusuf bekas Pesindo yang beraliran kiri. Soeharto mencatat betapa berat tugasnya yang harus menyusun 9 batalion menjadi 4 batalion. Betapa sulitnya tugas itu, bukan karena teknisnya, melainkan faktor psikologislah yang mempersulit, yakni harus mengorbankan banyak perwira, tulis Soeharto dalam autobiografinya, Dwi Payana dan Ramadan, 1989-83. Namun rupanya apa yang terjadi kemudian membantu Soeharto dalam melakukan seleksi alami. 2 batalion dari Brigade Pragola, yaitu Batalion 423 dan Batalion 426, diindikasikan terlibat pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, pimpinan SM Kartosuwiryo, yang bermaksud mendirikan negara Islam. Keterlibatan kedua batalion, yang banyak dihuni oleh bekas anggota pasukan Hizbullah ini terungkap setelah ditemukan dokumen, yang mengaitkan kedua batalion tersebut dengan gerakan DITII dari tubuh Mayor TII Mukni, yang mati tertembak oleh TNI. Segera dilakukan tindakan tegas dengan memeriksa Komandan Batalion 423 Mayor Basuno. Tanpa diduga, Mayor Basuno tewas ditembak oleh anak buahnya sendiri, yang berada di bawah pengaruh DITII. Pemeriksaan terhadap Batalion 426 gagal, karena Komandan Batalion 426, Mayor Munawar dan Kapten Sofyan menolak saat dipanggil menghadap Panglima Diponegoro. Soeharto bersama Batalion 424 bergerak ke Kudus untuk melucuti Batalion 426. Dalam sebuah rencana penyergapan, yang dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 1951 Kapten Sofyan berhasil lolos dengan membawa 3 kompi pasukannya, yang terdiri dari 300 orang ditambah 2 kompi pasukan dari batalion lain di Magelang, yang dipimpin oleh Kapten Alip. Mereka lalu menuju Klaten, yang menjadi daerah basis pemberontakan. Mengejar pemberontak ke Klaten. Untuk melakukan pengejaran terhadap pemberontak dilakukan konsolidasi kekuatan militer. Dibentuklah sebuah gugus tugas operasi Merdeka Timur 5 (OMT 5), yang pada awalnya dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Bahrum. Pada bulan Januari 1952, pimpinan Komando OMT 5 dialihkan kepada Soeharto, setelah Letnan Kolonel M. Bahrum diangkat menjadi Panglima Diponegoro menggantikan Gatot Subroto. Segera dilakukan upaya untuk menghambat gerakan pemberontak yang menuju Klaten. Angkatan Udara dilibatkan dalam pengejaran ini, hingga mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi para pemberontak. Meskipun demikian, upaya ini belum juga berhasil mengakhiri perlawanan Kapten Sofyan, yang berkali-kali dapat meloloskan diri dalam pertempuran. Soeharto mencatat terjadi pertempuran hebat pada tanggal 25 Januari tahun 1952 di Simo, Boyolali. Sofyan yang licin, terluka parah. Pemberontak tercerai-berai oleh serangan ini. Beberapa dapat ditangkap, sementara sisanya melarikan diri ke Jawa Timur. Sementara itu, Kapten Alip terbunuh pada tanggal 30 Januari. Dengan demikian, berakhir pula pemberontakan Batalion 426. Upaya perbaikan dilakukan setelah berakhirnya pemberontakan Batalion 426. Berdasarkan instruksi KSAD Nasution tanggal 5 Januari tahun 1952, Brigade Pragola berubah nama menjadi Resimen Infanteri 14 dan bermarkas di Salatiga. Di tahun 1952 ini juga Soeharto mendapat kabar tentang kematian ayahnya, Kertosudiro, akibat malaria.
Bersama istrinya, ia lalu pulang ke Kemusuk untuk menghadiri pemakaman. Sedikitnya porsi kisah kematian sang ayah yang tertuang dalam autobiografi Soeharto memancing Elson untuk melanjutkan dugaannya tentang siapa sebenarnya ayah kandung Soeharto. Tampaknya sangat aneh Soeharto tidak diberitahu mengenai kondisi parah ayahnya. Reaksi Soeharto terhadap kematian ayahnya juga sepintas lalu, dingin, dan tanpa emosi, tulis Elson. Sikapnya yang dingin mungkin menandakan Soeharto mulai menyadari bahwa Kertosudiro bukanlah ayah aslinya. Elson, 2001-112. Peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rencana reorganisasi dan rasionalisasi militer yang dicanangkan oleh Nasution, kemudian membuat kalangan militer terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pro, termasuk Nasution, memandang bahwa reorganisasi dan rasionalisasi, perampingan, dibutuhkan agar militer terlihat lebih efisien, rasional, modern dan profesional. Umumnya kelompok yang pro ini adalah bekas didikan KNIL. Sementara itu, kelompok yang kontra, dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, merasa bahwa kebijakan Nasution itu berarti juga mengancam keberadaan kalangan prajurit atau perwira rendahan, dan juga mantan laskar rakyat yang tidak memperoleh pendidikan untuk menjadi tentara profesional. Kelompok ini didukung oleh bekas anggota PETA dan Laskar Rakyat, tim PDAT, 1998-85. Keluhan dari Bambang Supeno ini kemudian membuat anggota parlemen, yang merupakan representasi politisi sipil, yang didominasi oleh orang-orang yang berasal dari negara boneka bentukan Vanmuk turut menyoroti kebijakan rasionalisasi ala Nasution. Hal ini tak pelak menimbulkan kekecewaan dalam diri Nasution, yang merasa sakit hati atas tuduhan-tuduhan antipatriotisme, alat imperialisme dan tuduhan telah diperalat partai. Tim PDAT, 1998-87. Untuk menghadapi semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Nasution menyampaikan sebuah petisi, yang ditandatangani bersama 7 panglima daerah dan 8 pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat, MBAD, kepada Presiden Soekarno di Istana Negara. Isinya antara lain, menuntut agar Presiden membubarkan parlemen. Sementara Nasution menemui Presiden, di luar istana telah menanti barisan demonstran dari kalangan rakyat dan Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Letnan Kemal Idris terlihat beberapa meriam diarahkan moncongnya ke arah Istana Negara. Efek dari peristiwa ini Nasution dicopot dari posisinya sebagai KSAD. Terjadi pula perpecahan dalam tubuh militer di beberapa daerah. Soeharto yang mulai terbiasa menghadapi perpecahan dalam tubuh militer, berdasarkan pengalamannya di masa lalu, tampaknya mencoba memosisikan dirinya secara netral. Selain itu kesibukannya menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah, serta rasa ketertarikannya yang sedikit terhadap masalah-masalah politik membuatnya tak ambil pusing atas peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Meskipun demikian, tak urung Soeharto menyampaikan kritik dalam autobiografinya, "Saya sama sekali tidak mengerti peristiwa apa itu sebenarnya, sementara saya sibuk dengan menghadapi pemberontakan. Melihat peristiwanya, saya pikir telah terjadi sesuatu yang terlalu overacting." Tidak jelas berdiri di pihak mana Soeharto dalam menyikapi peristiwa ini. Namun Elson memperkirakan ia memiliki rasa simpati yang besar terhadap kelompok anti-rasionalisasi. Elson, 2001-114. Menjadi atasan untung di Solo. Di sekitar tahun 1952 sampai 1953, TNI masih berada dalam situasi yang penuh kewaspadaan, mengingat gangguan keamanan dari DITII terutama di daerah Jawa Barat masih mengancam. Dengan dibantu oleh peran serta aktif rakyat, operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI dapat menghancurkan kekuatan utama DITII di bulan November 1952. Sementara itu, pada tanggal 1 Maret tahun 1953, Soeharto ditunjuk untuk memimpin Resimen 15 di Solo, yang baru saja kehilangan komandannya, Mayor Kusmanto, dalam operasi penumpasan pemberontakan Batalion 426.
Menanggapi pemindahan ini, Soeharto merasa kejatuhan Sampur, dan menganggapnya sebagai sebuah kepercayaan untuk memperbaiki resimen 15. Dwipayana dan Ramadan, 1989-86. Di masa itu, daerah Surakarta terkenal dengan kekuatan kirinya. Soeharto secara khusus mencatat bahwa pengaruh pertentangan politik khususnya komunis telah merasuki tubuh militer. Hampir sebagian besar perwira resimen 15 memiliki anggapan bahwa setiap perwira sudah seharusnya ikut berpolitik. Mereka yang tidak berpolitik diibaratkan seperti Kip Donder, ayam tanpa kepala. Sebagai seorang militer yang tidak menaruh minat kepada politik, Soeharto beranggapan bahwa pengaruh politik dalam militer hanya akan memperlemah daya tempur satuan. Dwipayana dan Ramadan, 1989-87. Hal yang merisaukan Soeharto satu batalion yang tergabung dalam resimennya, yaitu Batalion Dikdo yang bermarkas di Kleco telah memperoleh pendidikan politik ideologis dari seorang komunis senior, yang cukup punya nama, Alimin. Dua di antara anggota batalion itu adalah Untung dan Suradi, yang kelak namanya dikenal karena terlibat gerakan tanggal 30 September. Karena itu tidak sulit bagi saya untuk menerka siapa yang berada di belakang G30 SPKI. Setelah saya mendengar siaran radio bahwa yang memimpin gerakan itu adalah Untung, tulis Soeharto. Dwipayana dan Ramadan, 1989-86. Masa berdinas di Solo juga dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melakukan aktivitas-aktivitas baru seperti mengikuti kursus militer, bergabung dengan anggota Klabris, dan juga mengikuti kursus penerbangan di Aeroclub. Hal yang menarik adalah ia mencoba merintis sebuah koperasi, yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat prajurit, serta mencukupi kesejahteraan bagi keluarga mereka. Sebagai seorang prajurit, Soeharto tentu merasakan sulitnya hidup berkeluarga di masa itu. Apalagi ia sendiri mengalami pertambahan jumlah keluarga, dengan lahirnya anak ketiga, yang diberi nama Bambang Trihatmojo pada tanggal 23 Juli tahun 1953. 14. Memegang komando divisi Diponegoro. Kamu Soeharto, seorang tentara. Masalah politik itu urusan saya. Serahkan kepada saya. Soekarno marah kepada Soeharto. Dwipayana dan Ramadan, 1989. 3 tahun lamanya Soeharto tinggal di tanah kelahiran Siti Hartinah, Solo. Pada awal tahun 1956 ia ditarik ke Jakarta, untuk menjadi bagian staf umum Angkatan Darat, SWAT. Hanya dalam hitungan bulan saja ia di sana, untuk kemudian kembali ke divisi Diponegoro, TT4, sebagai kepala staf. Sementara Soeharto berkutat di seputar karirnya di daerah, di pusat telah terjadi beberapa perubahan politik yang penting, di mana Soeharto yang saat itu belum memiliki peran penting, tidak terlibat di dalamnya. Perpecahan di tubuh Angkatan Darat masih terus terjadi, meskipun sedikit lebih solid daripada sebelumnya, dengan adanya Piagam Yogyakarta. Nasution yang sempat dicopot kedudukannya sebagai KSAD akibat peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, kembali menduduki posisinya pada bulan November tahun 1955. Sempat terjadi suasana tegang saat pasukan Siliwangi berencana melakukan kudeta, dan berupaya menangkap Nasution. Tim PDAT, 1998-107. Namun upaya ini dapat digagalkan. Zulkifli Lubis, salah seorang tokoh militer yang pernah menjabat sebagai wakil KSAD, dianggap terlibat dalam gerakan ini dan dipecat dari keanggotaan militernya. Pertikaian antara Soekarno dan Nasution pun untuk sementara mereda, seiring dengan kesamaan pendapat mereka terhadap peran parlemen yang semakin lama dinilai semakin tidak efektif. Diwarnai dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo, pemerintah pun beralih dari demokrasi yang dikendalikan oleh parlemen, menjadi demokrasi terpimpin. Mempertahankan posisi netral. Ketidakterlibatan Soeharto dalam suhu politik yang memanas di Jakarta, selain karena posisinya yang belum cukup strategis dan karena memang tidak memiliki hubungan yang erat dengan para pemimpin tinggi negara,
Ruder, 1969-129, juga disebabkan oleh karena ia, pada saat itu, tidak memiliki ambisi politik. Dikatakan oleh Helson bahwa ketidakpeduliannya ini bukan disebabkan oleh karena kenaifannya terhadap politik. Helson, 2001-118. Ini diperkuat oleh penjelasan Soeharto. Saya sendiri memilih sebagai seorang prajurit Sabta Marga, dan memang saya tidak memiliki ambisi politik. Tetapi itu tak berarti saya tidak punya pandangan politik. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-90. Soeharto menjalankan perannya sebagai Kepala Staf di Divisi Diponegoro dalam waktu yang relatif singkat. Pada tanggal 3 Juni tahun 1956 ia diangkat menjadi pejabat sementara Panglima Diponegoro, menggantikan Kolonel M. Bahrum. Tanggal 1 Januari tahun 1957, ia secara resmi menjadi Panglima Diponegoro dengan pangkat Kolonel. Sebagai seorang panglima, Soeharto menunjukkan sikap loyalnya kepada pemerintah, meski diyakini beberapa kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan aroma haluan kiri, tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Bersamaan dengan naiknya Soeharto ke kursi Panglima Diponegoro, terjadi krisis di beberapa daerah di Sumatera. Semua daerah, kecuali Medan, menyatakan perlawanannya terhadap pemerintah RI. Beberapa perwira terlibat dalam dewan-dewan daerah itu, yang kabarnya juga didukung oleh para panglima daerah. Tanggal 14 Maret tahun 1957 dideklarasikan SOB. Keadaan darurat perang. Puncak dari krisis ini adalah terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, yang berpusat di Bukit Tinggi, sebagai pemerintahan tandingan. Di awal tahun 1958 ini pula muncul Gerakan Perjuangan Semesta, Permesta, di Sulawesi, yang diproklamirkan oleh Letkol Vence Sumual, bekas teman seperjuangan Soeharto di Yogyakarta. Ketika pemerintah memutuskan mengirim pasukan untuk memberantas pemberontakan PRRI, Soeharto menjadi panglima di Jawa yang paling bersemangat untuk mengirimkan pasukan. Tercatat ia selama tahun 1958 telah mengirimkan sekitar 6 batalion ke daerah Sumatera Barat, termasuk di dalamnya 2 orang kepercayaannya selama di divisi Diponegoro, Yoga Sugama dan Ali Murtoko. Hal ini tentu saja mengundang perhatian yang positif dari pemerintah pusat, mengingat para panglima lain di daerah Jawa menunjukkan sikap ragu-ragu dalam mengirimkan pasukan. Elson, 2001-140. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh rasa enggan untuk saling bertempur melawan sesama rekan di kemiliteran. Mengamati kegiatan-kegiatan komunis. Sewaktu berperan sebagai Panglima Diponegoro, Soeharto mencatat adanya pergerakan yang luar biasa dari kegiatan-kegiatan komunis di Jawa Tengah. Pada waktu itu saya melihat kegiatan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia semakin hari semakin bertambah besar, kenang Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-90. Dalam satu kesempatan ketika Presiden berkunjung ke Semarang, Soeharto bermaksud menyampaikan kekhawatirannya kepada Soekarno. Namun tanggapan yang didapatkan justru mengecewakan. Kamu, Soeharto, seorang tentara. Masalah politik itu urusan saya. Serahkan kepada saya. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-91. Meskipun mengaku telah merasa lega, karena keinginannya untuk menyampaikan unek-unek yang terpendam dalam dadanya telah tercapai, namun kebencian terhadap kaum komunis tetap bertahan di hatinya. Keadaan politik di Indonesia, sebuah negara yang masih relatif muda dan sedang mencari bentuk yang pas dalam menjalani kehidupan politiknya, kemudian mengalami perubahan. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 telah membuat Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sekaligus mengukuhkan peran dominan Presiden, dan juga Angkatan Darat dalam menjalankan roda pemerintahan. Angkatan Darat kini menjadi partner yang penting bagi Soekarno, terbukti sepertiga kursi kabinet terisi oleh kekuatan Angkatan Darat. Tersangkut masalah korupsi.
Tak dapat dipungkiri, masa menjabat sebagai Panglima Diponegoro adalah salah satu masa yang paling menyenangkan bagi karir juga kehidupan Soeharto. Selain karena kelahiran anak keempatnya, Siti Hediati Haryadi pada tanggal 14 April tahun 1959. Pemberlakuan SOB berarti memberikan kewenangan hampir tak terbatas kepada pemegang kendali di daerah. Hal ini berarti membuka kesempatan baginya untuk melakukan hal-hal lain di bidang ekonomi dan keuangan. Dukungan juga diperoleh dari Hadi Subeno Sosrowardoyo, wali kota Semarang yang anti-komunis. Satu hal yang dikatakan oleh Soeharto menjadi sorotan utama saat dirinya menjabat sebagai Panglima adalah kesejahteraan rakyat. Saya merasakan betapa besar hutang budi saya kepada mereka, pikir Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-89. Dengan alasan itulah ia kemudian mendirikan sebuah yayasan, yang diberi nama Yayasan Pembangunan Teritorium 4, YPTE, sebagai wadah untuk berbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk menjalankan rencananya ini, ia dibantu oleh kawan-kawannya, di antaranya adalah Letnan Kolonel Munadi, Mayor Sujono Humardani, dan Bob Hasan. Pada masa awal berdirinya, yayasan yang mengandalkan dana dari pungutan atas kepemilikan barang dan jasa serta bantuan dari perusahaan-perusahaan besar, seperti pabrik rokok Kudus di daerah Jawa Tengah ini, memiliki dana sebesar lebih dari Rp400.000, dan hanya dalam kurun waktu setahun, mereka mampu menggemukkan kantung rupiah mereka menjadi 16 juta rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis untuk ukuran masa itu. Elson, 2132. YPTE lalu memulai investasinya ke perusahaan-perusahaan swasta dan untuk lebih memperkuat jaringannya, maka diadakan kerjasama dengan para pebisnis berdarah Cina, seperti Bob Hasan dan Lim Sio Leong. Keduanya kelak menjadi pengusaha kelas kakap di masa Orde Baru. Kegiatan bisnis YPTE kemudian ternyata berkembang menjadi ilegal. Sebagai penguasa perang di Jawa Tengah, saya menyaksikan rakyat kekurangan makan karena panen yang gagal. Dengan alasan itulah, maka Soeharto berinisiatif melakukan barter gula dengan beras Thailand via Singapura. Kita biarkan rakyat Jawa Tengah kelaparan atau kita usahakan agar rakyat bisa makan bubur dengan minuman tanpa gula, ujar Soeharto kepada gubernur serta para kepala daerah lainnya, Dwi Payana dan Ramadan, 1989-92. Kasus barter ini rupanya melanggar peraturan pemerintah saat itu. Apalagi seorang pengusaha swasta, Bob Hasan, ikut terlibat di dalamnya. Elson, 2134. Apa yang tidak diceritakan oleh Soeharto dalam autobiografinya, ia kemudian tersangkut masalah korupsi. Kritik sipil yang dialamatkan kepada Nasution, tentang semakin lebarnya kesempatan untuk melakukan korupsi di tubuh militer setelah diberlakukannya SOB, telah memaksa Nasution untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang menyimpang. Kemudian keluar sebuah instruksi yang melarang anggota TNI mengambil bagian dalam mencari laba bagi organisasi, yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan TNI. Barter ilegal Soeharto rupanya telah tercium juga oleh markas besar TNI di Jakarta. Pada tanggal 18 Juli tahun 1959, dibentuk sebuah kelompok inspeksi Angkatan Darat, yang bertugas menyelidiki masalah barter ilegal ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa YPTE menyimpan dana sebesar Rp42.174.300. Elson, 2147. Nasution yang pada awalnya bermaksud menjatuhkan sanksi tegas terhadap Soeharto, urung melakukannya setelah Gatot Subroto turut campur dalam masalah ini. Dibuang ke SSKAD. Bagaimanapun Soeharto tak dapat menghindari akibat dari kegiatan barter ilegalnya. Ia lalu dicopot dari posisinya sebagai Panglima Diponegoro dan diperintahkan, pada tanggal 1 November tahun 1959, mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, SSKAD, di Bandung.
Proses serah terima jabatan kepada penggantinya, Letnan Kolonel Pranoto Rekso Samudro, yang dilakukan tanpa melalui upacara resmi, menurut Ibu Tin, telah menimbulkan rasa sakit hati dalam diri Soeharto. Elson, 2001-148. Apalagi santer terdengar kabar yang mengatakan bocornya kasus barter ilegal ini, disebabkan oleh laporan dari Pranoto. Yoga Sugama menilai pergeseran ini sebagai sesuatu yang telah direncanakan. Tak lama setelah Soeharto dipindahkan, dilakukan upaya pembersihan terhadap rekan-rekan setianya. Yoga Sugama dan Ali Murtopo segera menyusul disingkirkan dari divisi. Begitu pula dengan Sujono, Hernomo, dan Sutanto. Elson, 2001-151. Ini juga berarti berakhir pula bisnis-bisnis Soeharto di Semarang. Setelah menjalani kehidupan yang menyenangkan di Semarang, Soeharto lalu terhempas ke dalam keadaan yang kurang sesuai dengan kehendaknya. Ia mengalami masa-masa yang sulit di awal pendidikannya. Mula-mula saya merasa mendapatkan kesulitan dalam pendidikan ini, kenang Soeharto. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-94. Kemalangannya bertambah saat ia diusulkan menjadi ketua senat di SSKAD. Usulan ini ditentang oleh D.I. Panjaitan, yang mengetahui rekod buruk Soeharto semasa di Diponegoro. Merasa aibnya dibuka, Soeharto merasa kesal terhadap Panjaitan, Eros Jarot, dan kawan-kawan. 2006-30. Sebagai catatan, di masa bersekolah di SSKAD ini Soeharto pertama kali bertemu dengan Kolonel Suwarto, komandan SSKAD yang pro-Amerika. Di kemudian hari berdasarkan penuturan Anton Ngenget, seorang mantan agen CIA, Soeharto dikabarkan menjalin kedekatan hubungan dengan CIA. Eros Jarot dan kawan-kawan, 2006-29. Rentetan kejadian ini cukup memukul sisi psikologi Soeharto, meskipun tak cukup untuk membuatnya terpuruk. Bangkit dari masa-masa sulit, Soeharto justru menjadikan masa ini sebagai titik balik untuk melakukan perenungan. Permainan politik nyaris mengakhiri karir militernya. Adakah dendam Soeharto menjadikan dirinya lebih berambisi dalam kehidupan politik di masa mendatang?